Rasanya mustahil untuk membayangkan kehidupan kita sekarang tanpa teknologi. Kemajuan teknologi berkembang begitu pesat, hingga tanpa disadari bahwa teknologi dalam kehidupan sehari-hari sudah menjadi hal yang tak bisa dipisahkan lagi. Perkembangan teknologi ini berdampak sangat besar untuk semua orang di dunia, termasuk di Indonesia. Komunikasi merupakan bidang yang terdampak cukup besar karena kemajuan teknologi ini. Komunikasi yang dahulu sangat lama dalam penyampaiannya, sekarang dapat dilakukan dengan sangat cepat dan seperti tidak ada jarak. Kehadiran internet di kehidupan kita mendukung proses komunikasi sehingga kita dapat terhubung dengan semua orang di seluruh penjuru dunia dengan sangat cepat. Selain itu, internet membuat penyebaran informasi terjadi dengan sangat cepat dan juga real time. Kita dapat mendapatkan berbagai macam informasi yang kita butuhkan hanya dengan mencarinya di internet. Namun, kemajuan teknologi ini merupakan pedang bermata dua. Karena di balik semua manfaat yang bisa kita rasakan, terdapat juga dampak negatif yang harus kita waspadai seperti munculnya kejahatan-kejahatan di internet seperti cyberbullying, penipuan, dan penyebaran hoax. Jadi, bagaimana sih caranya agar kita dapat menghindari hal seperti itu dan menjadi pengguna teknologi yang bijak? Berikut beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi pengguna teknologi yang bijak. Stop hate speech. Hei kamu, tahu nggak sih hate speech itu apa? Hate speech bisa berarti tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain. Ujaran kebencian biasanya menyangkut aspek ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Tahukah kamu, ujaran kebencian itu marak banget loh saat ini. Ujaran kebencian dapat berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, menghasut, menyebarkan berita bohong. Bagi kamu yang belum tahu, ujaran kebencian ini bisa dipidanakan. Tindak pidana ujaran kebencian ini bisa dipenjara paling lama 6 tahun atau didenda 1 miliar rupiah. Jadi, sebelum kamu berinteraksi dengan orang lain lewat media sosial, pastikan kata-kata yang kamu gunakan sudah sesuai dengan etika dan tidak mengandung ujaran kebencian. Data pribadi merupakan sesuatu yang penting untuk dijaga kerahasiaannya dan tidak sembarangan dirumbar ke ranah publik. Jenis data pribadi ada 2. Pertama, data pribadi yang bersifat umum seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan data pribadi yang dikombinasi untuk mengidentifikasi seseorang. Kedua, data pribadi yang bersifat spesifik, meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan atau orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan data pribadi harus dapat dilakukan secara maksimal agar potensi penyalahgunaan data tidak dimanfaatkan sebagai bentuk kejahatan dunia maya atau cybercrime. Banyak kejahatan kini bisa dilakukan lewat platform digital bermodalkan data pribadi. Penyalahgunaan pendaftaran akun pinjaman online misalnya. Penyalahgunaan data KTP itu bisa berdampak pada adanya orang-orang yang merasa tidak pernah mendaftar kartu kredit tapi tiba-tiba ada tagihan kartu kredit. Tak hanya itu, bisa saja berdampak bagi seseorang yang tidak memiliki pinjaman online, tapi tiba-tiba diteror oleh penagih hutang. Kejahatan lainnya bisa berupa potensi akun yang diambil alih, profiling untuk target politik atau iklan di media sosial, peretasan akun layanan, hingga kepentingan telemarketing. Jadi, tahu kan kenapa kita tidak boleh membagikan identitas pribadi kita di media sosial? Sebagai ASN, kita harus netral. Setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepentingan siapapun. PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota atau pengurus partai politik. PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai kepala daerah wajib mengundurkan diri secara tertulis sejak ditetapkan sebagai calon peserta pilkada. Seorang ASN tidak boleh plagiat.
Plagiarisme tidak dibenarkan karena sama saja dengan mencuri karya orang lain. Jika kita menggunakan karya orang lain, kita dapat mencantumkan sumber artikel atau video ketika digunakan. Ibu, jangan diminum! Apaan sih nih? Kok jadi viral kayak gini? Kejadian yang sebenarnya bukan seperti apa yang mereka lihat. Jangan ikut menyebar sesuatu yang belum tentu benar. Hindari hoax dan stop hoax. Jadilah bangsa yang cerdas dalam menerima berita di dunia maya. Media sosial dapat digunakan untuk berbagai konten. Namun, penggunaan media sosial tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga negatif. Seperti penyebaran berita hoax. Hoax adalah informasi palsu yang dibuat seperti nyata agar dipercaya sebagai fakta. Hoax sangat berbahaya karena bisa menjadi alat untuk membunuh karakter seseorang, bahkan bisa menjadi alat adu domba untuk memecah persatuan dan kesatuan. Sebagai smart ASN, kita harus bijak ketika mendapatkan berita dan tidak asal membagikan berita yang belum pasti kebenarannya. Kenali dan teliti sumber berita sebelum menyebarkannya. Bijaklah dalam bermedia sosial.